Semoga tetap sehat-sehat aja ya. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Dan pagi hari ini Kak Ratna ditemani oleh Kak Vina dan juga Kak Priska. Adik-adik jangan lupa, setelah ini kita akan interaksi online di Zoom masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami telah berkumpul di dalam ibadah ini. Tuhan Kau berkati ibadah ini agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau puji Tuhan. Judul lagunya adalah Yesus Memanggil, Mari Segera. Yuk Bang Bil. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu kedua, judulnya Sungai Sukacitamu. Yuk, Mbak Mil, kita mulai. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam yang membuat suka citaku penuh. Sudah kayak Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu ya. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya berkati kami, berikan kedamaian dan sejahtera di dalam hati kami, agar firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi firman yang bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik harus membawa Alkitabnya. Jangan ada yang baca dari handphone. Ayo, walaupun Kak Priska nggak bisa ngelihat langsung, tapi Tuhan yang di surga bisa ngelihat adik-adik. Jadi cepetan ambil Alkitabnya, kakak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik sekarang adik-adik buka dari kitab Surat Yohanes yang pertama ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kak Priska baca ayat yang 8, adik-adik baca ayat yang 9. Ayat 10 kita baca bareng-bareng, oke? Semuanya siap? Oke, kakak baca ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayo, ayat 10 bareng-bareng. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke, hari ini Kak Friska masih mau cerita yang berhubungan dengan firman Tuhan yang dikhotbahin Bang Frans minggu lalu. Judulnya Allah adalah terang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, adik-adik tonton video berikut ini ya. Diperhatikan dengan seksama. Kak Priska nanti mau nanya balik dan ada tugasnya nanti di video tersebut. Oke? Ditonton ya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu. Oke adik-adik, dari cerita tadi, hari ini kita akan membahas tentang topik cuci hati, menyucikan diri. Oke kakak tanya, dari film tentang Chandra tadi, perilaku apa saja yang Tuhan Yesus tidak suka? Ya, 1. Berbohong. 2. Tidak mengerjakan PR. 3. Tidak mendengarkan kata mama papa. Yang terakhir? Betul, lupa waktu. Ada yang tahu nggak karena apa? Betul, karena bermain handphone, karena bermain game. Sebenarnya handphone sama gamenya itu tidak salah. Yang tidak baik itu kalau kita main handphone dan main gamenya sampai lupa waktu, sampai tidak belajar, sampai berbohong sama mama papa, sampai ngantuk di sekolah. Begitu. Jadi adik-adik harus pintar mengatur waktu supaya tidak berbohong, tetap ngerjain PR, tetap dengerin kata mama papa. Nah, yang dilakukan Chandra tadi itu adalah dosa. Berarti melanggar hukum Allah. Dosa berarti perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan
atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 23 itu ada dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Nah, terus gimana dong Kak kalau kita melakukan dosa? Tuhan Yesus marah nggak ya? Sayang nggak ya sama kita? Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, kalau kita berbuat dosa, kita harus berdoa, mengaku dosa dan meminta pengampunan. Seperti yang ada dikatakan di ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu Tuhan Yesus ada di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Betul. Oke, ini kakak akan perlihatkan lagi lanjutan dari cerita Chandra. Setelah itu akan dilanjutkan oleh aktivitas ya. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita masuk ke bagian aktivitas. Aktivitas minggu ini adalah adik-adik coba diingat-ingat dosa apa saja yang pernah dilakukan selama minggu ini. Terus nanti malam minta dampingin sama mama atau papa untuk mulai belajar doa pengakuan dosa ya. Nah, di doa pengakuan dosa itu adik-adik harus mau mengaku segala dosanya, minta maaf, dan berkomitmen untuk hidup di dalam terang. Betul. Selanjutnya yang terakhir, Kak Priska ada kasih ayat hafalan. Nanti adik-adik rekam dan kirim ke kakak di horong masing-masing. Nanti akan ada hadiah untuk yang kirim paling cepat per horong. Oke. Udah ditonton kan videonya kan? Nah, kakak tanya, siapa yang punya kisah mirip sama Chandra? Suka main video game juga? Sampai lupa tidur, sampai lupa ngerjain PR, sampai dimarahin mama papanya? Kira-kira yang seperti itu baik atau tidak? Tuhan Yesus suka atau tidak? Dosa apa tidak? Karena biasanya kalau main video games itu bikin kita terlena sama waktu, terus sering jadi bohong sama mama papa. Itu masuk dosa. Tapi adik-adik jangan khawatir. Seperti tadi yang kakak jelasin di video, kita punya Tuhan yang baik. Tapi kita harus mau mengaku dosa dan memohon pengampunan. Oke, itu aja untuk firman hari ini. Tadi ada ayat hafalan, adik-adik hafalin. Kak Priska mau dikirimin video, nanti dikirimin ke guru horong masing-masing, nanti ada dikasih hadiah sama Abang Sintuang Frans. Oke? Yuk, sekarang kita tutup firman Tuhan kali ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini ya Bapak. Bapak, ajarkan kami menjadi anak-anak yang mau taat terhadap perintah-Mu, dan juga menjadi anak-anak yang mau mengaku dosa apabila kami ada melakukan kesalahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati agar firman yang kami terima hari ini menjadi firman yang hidup di dalam hati kami. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah di akhir acara kebaktian kita ini. Sebelum kita menutup kebaktian kita mau nyanyi dulu satu lagu di Kidung Jemaat nomor 26. Judulnya Mampirlah Dengar Doaku. Tahu kan lagunya adik-adik? Yuk kita nyanyi. Yuk Bang.
sebelum kita tutup kebaktian ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjagai kami, membantu kami untuk melakukan firman yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kami bisa bertumbuh di dalam-Mu, dan biarlah Engkau juga yang membimbing kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa ucap syukur. Amin.